Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat wal mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kitab Fathul Qorib, itu mukadimah secara ringkas, di mana mukadimah tersebut tidak saya perinci sesuai dengan konteks apa yang tertuang di dalam kitab Fathul Qorib, dan itu merupakan suatu pendahuluan. Biasa kami belajar di dalam pondok itu pasti membahas tentang mukadimah, asal usul pembuatan suatu kitab, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian kita bisa menyerap apa sih tujuan dari pembuatan penyusunan kitab tersebut. Nah, kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kitab Ahkamut Thaharah, yaitu kitab hukum-hukum thaharah. Nah, sebelum kita membahas tentang bab thaharah itu apa, kemudian kitab itu apa, nah biasanya para ulama itu pasti memberikan suatu definisi terlebih dahulu, ya. Definisi itu fungsinya untuk kita tahu apa poin-poin yang mau kita bahas. Nah, di sini dijelaskan oleh musannif di dalam kitabnya Fathul Qorib. Kitab Ahkamit Thaharah, kitab hukum-hukum thaharah. Alkitabu lughatan. Alkitab di sini kalau dalam ilmu nahunya adalah mubtada. Mubtada itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah itu subjek, kalau khobar itu predikatnya. Alkitab, kitab lughatan secara bahasa, masdarun bimakna dhom wal jam'i. Diambil dari isim masdar, kataba yaktubu kitabun, kitaban. Kalau masdar, kalau dalam ilmu shorobnya itu kitabun, kataba yaktubu kitaban, artinya tulisan. Kitaban itu tulisan, kumpulan dari tulisan-tulisan itu kita kata bayak tubuh itu menulis. Bimakna ad-dham'i wal jam'i. Jadi dom di sini kumpulan, wal jam'i, dan kumpulan itu sama. Konteksnya cuman agak berbeda sedikit. Wastilahan, dan menurut istilah ismul jinsi minal ahkam. Jadi isim kata benda lijinsi pada pada suatu jenis minal ahkam, dan hukum-hukum. Amal bab fasmun dinauin ismu isim, maka isim kata benda, linauin bagi untuk cabang, mimma dakhala tahta zalikal jinsi, yang masuk pada di bawah suatu jenis tersebut.
Jadi kalau misalkan di dalam kitab di dalam buku itu ya, karangan kitab kayak gitu. Nah, kalau misalkan di situ ada tulisannya Kitabut Thaharah. Nah, pembahasan globalnya itu Kitabut Thaharah, kitab namanya. Kalau bab itu bagiannya lagi, partnya lagi, bagiannya dari kitab. Jadi Kitabut Thaharah babul wudu, misalkan seperti itu. Fathaharatu bifathit ta. Kalau misalkan kita baca at-thaharah itu dengan fathahnya ta, secara lughatan, secara lughah an-nadzafatu, maka artinya adalah kebersihan, an-nadzafatu, kebersihan. Fa amma syar'an, dan adapun menurut syarak. Nah, lughatan wa syar'an di sini, lughatan wa syar'an di sini kalau dalam ilmu nahwu kalau kita bahas itu adalah hal secara bahasa dan syarak itu. Nah, hal di sini menjelaskan tentang mubtada itu sendiri di sini. Wa amma syar'an, dan menurut syariah, fa fiha tafasiru katsiratun. Di dalamnya itu terdapat penafsiran-penafsiran yang banyak. Wa minha qauluhum, di antara perkataan penafsiran-penafsiran menurut mereka adalah fi'lun ma tustabahu fihi shalat, adalah pekerjaan yang membolehkan bihi, dari dari sesuatu tersebut, sesuatu yang dapat membolehkan atau yang mensahkan di sini bihi sholat min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasati, dari diantaranya atau yang termasuk tustabahu di sini, yang menjadikan sholat itu sah, boleh dikerjakan, masuk dalam kategori boleh dikerjakan, memenuhi syarat apabila dia sudah melakukan di sini min wudu'in, sudah terpenuhi wudunya, wa ghuslin, kalau misalkan dia harus mandi, dia harus mandi, wa tayammumin, atau kalau misalkan tidak ada air maka dia bisa melakukan dengan tayamum. Jadi kalau misalkan kita mandi besar atau wudhu tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis, itu masuk dalam bahasan toharoh. Fa amma toharatu bidhammi, amat tuharah, sedangkan tuharah bidhammi. Jadi kalau misalkan tuharah dengan domahnya to di sini, fasmun di baqiyatil ma, isim untuk sisa air. Jadi isim itu kata benda untuk sisa air. Jadi masuk dalam kategori ismun, yang artinya adalah sisa air. Jadi kalau misalkan di dalam ilmu nahwu itu kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, yang dimaksud dengan tuharah di sini adalah isim di sini, bukan fi'il atau huruf. Kalau kata bayak tubuh itu artinya fi'il. Kalau misalkan huruf itu ada harfun jar seperti au, ala, ila, fi, min, itu dan sebagainya.
Itu masuk dalam huruf. Kemudian anwa'ul miyah. Nah, kita lanjut kepada anwa'ul miyah, yaitu macam-macam air. Nah, kalau kita membahas kemarin di dalam kitab Safinatun Najah itu ada pembahasan macam-macam air, tapi tidak dibahas di dalam kitab Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram dia simpel. Babul miyah di situ wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, yang dimaksud dalam hadis tersebut, nah ini dibahas di dalam kitab Fathul Qorib. Ada di sini macam-macamnya air. Jadi kalau misalkan kita belajar ilmu agama, ilmu fikih itu nanti dia saling berkaitan satu sama lain. Itu. Jadi kalau misalkan hadisnya seperti ini, maka fikih hadisnya seperti ini. Dibahas secara detail di dalam kitab fikih biasanya. Makanya kalau misalkan ada kalau misalkan kami membahas masalah fikih, biasanya kami nanya sama orang-orang yang ahli fikih. Nah, kalau misalkan kami membahas masalah hadis, kami bicaranya menanyanya kepada orang-orang ahli hadis. Nah, itu tidak bisa dibenturkan satu sama lain. Nah, ulama ahli biasanya ustadz ahli hadis berbeda pendapat karena dia ada hadis, ada landasan yang dia pegang. Kalau misalkan ulama ahli fikih juga berbeda pendapat karena juga ada hadis dan fikih yang dia pegang, seperti itu. Tapi untuk membenturkan satu sama lain ini tidak bisa, tapi harus dikomparasikan, diperkuat satu kesatuan antara ulama hadis dan ulama fikih. Seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi itu adalah ulama ahli fikih dan ulama ahli hadis itu. Nah, yang banyak meriwayatkan hadis, yang mengumpulkan hadis salah satunya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau muridnya Imam Bukhari, Muslim itu enggak terlalu banyak di dalam mengumpulkan hadis-hadis. Tetapi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu kesohihannya sudah tidak diragukan lagi sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Nah, kenapa dia mengarang kitab Sahih Bukhari? Karena di masa beliau sudah banyak pemasuk hadis dengan berbagai macam kasus lah yang dihadapinya. Makanya dia memperketat periwayatan suatu hadis. Berbeda di antara ulama-ulama terdahulu karena apa? Kurang begitu ketat, bukan karena mereka menggampangkan suatu hadis, karena jarak zamannya nggak begitu panjang ya, nggak begitu jauh. Imam Malik itu sanadnya pendek saja kalau misalkan kita lihat di dalam kitab Al-Muwatta, karena jaraknya dengan para sahabat itu nggak terlalu jauh ketimbang Al-Imam Bukhari dan Muslim. Anwa'ul miyah, macam-macam pembagian air. Lamalkan alma alatan litoharati. Adapun adanya air di sini adalah alatan sebagai sarana dan prasarana litoharati untuk kita bersuci. Jadi kalau misalkan kita mau bersuci, yang harus kita cari pertama kali adalah air. Istadradal musannifu li anwa'il miyah faqala al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tathiru biha sab'u miyahin. Ada 7 macam air. Jadi istadrada musannif. Jadi musannif menjelaskan li anwa'il miyah, bagi macam-macamnya air. Faqala, maka musannif mengatakan al miyahu lati yajuzu ayyasihu, air-air yang boleh atau sah dipakai untuk bersuci, at-tathiru biha, yang dipakai untuk bersuci dengan air-air tersebut adalah sab'u miyahin. Ada 7 macam air.
Yang pertama, ma'us samai adalah air langit ya. Kalau di sini air hujan. Au an-nazilu minha wa huwa al-mataru. An-nazil di sini air yang gugur, yang jatuh, minha minas sama, dari langit. Wa huwa ya istilahnya kata lainnya adalah al-matar, air hujan. Kemudian ma'ul bahri ay milhi, air laut. Jadi air laut itu juga bisa dipakai untuk bersuci, atau biasanya air asin al-milhu yang biasa digunakan oleh orang untuk ini ya, buat garam. Wa ma'un nahri, dan air daratan, al-khulu, air tawar. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul ain, mata air. Wa ma'us salji, air salju. Air salju ini adalah air salju yang beku itu kemudian dicairkan seperti itu. Jadi kalau misalkan air salju itu dicairkan, itu boleh dipakai untuk alat bersuci. Wa ma'ul bardi, dan air dingin. Wa yajma'u biha sab'un qauluka. Kemudian air-air ini kalau misalkan dikumpulkan menjadi pembahasannya adalah ma nazala minas samai au naba'a minal ardi au ayyi sifatin kana min asli khilqah. Ma nazala minas sama, sesuatu yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang muncrat, yang keluar dari bumi. Dari bumi itu ya, kayak misalkan mata air dan lain sebagainya, kayak air sungai seperti itu. Au ai sifatin kana, atau air dengan sifat apapun juga, min asli khulqati, dari awal kejadiannya. Jadi yang namanya air ini tadi, yang ketujuh ini tadi, kemudian dijabarkan lagi bagaimanapun bentuknya, keadaannya dan lain sebagainya, yang di luar dari ini macam-macam ini, maka dia dinamakan air yang boleh dipakai untuk bersuci, seperti itu. Nah, nanti ada pembahasannya lagi nanti, bagaimana yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau misalkan di situ dia tidak ada najisnya, tidak ada segala macamnya, dan dia di luar dari itu, tapi memang memang ada di daratan tersebut, ya itu boleh dipakai untuk bersuci. Ahaduhuma, salah. Sumamiyahu tangkosimu ala arbati aksam. Kemudian dari yang 7 macam ini tadi, bukan air ini lagi kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Jadi air yang dipakai oleh kita yang 7 tadi, kemudian ada lagi pembahasan yang lain, dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, ahaduha tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Jadi tahir, mutahhir, suci, mensucikan. Ahaduha di sini salah satunya adalah tahirun fi nafsihi, suci dirinya sendiri, fi nafsihi, pada zat airnya itu sendiri, wa mutahhirun li ghairihi, dan dapat mensucikan untuk yang lainnya. Ghairu makruhin istimaluhu, dan tidak makruh menggunakannya. Wa huwa ma'ul mutlaq, itu adalah ma'ul mutlaq an qaidin lazimin, yang mengikat lazimin dan wajib. La yaduruhu qaid al munfaku kamal bi'ru fi kaunihi mutlaqun, dan tidak memudaratkan dan tidak merusak ikatannya tadi, al munfaku
suatu kejadiannya kama ulbi'i, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqan, pada keadaannya secara mutlak. Jadi kalau air tersebut namakan air mutlak, yang mana lazimnya dia sudah menjadi ikatan di situ, masuk dalam kategori air mutlak, tohir mutahhir tadi, maka dalam keadaan apapun dia tidak akan berubah, dia boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalau yang namanya mau mutlak tadi ya air yang 7 macam itu tadi. Nah, itu boleh dipakai untuk toharoh, alat toharoh, yaitu wudhu, kemudian mandi, dan menghilangkan najis. Itu. Wasan, adapun yang kedua, tahirun fi nafsihi mutahhirun wa ghairihi makruhun istimaluhu fil badani la fi saubi wa huwa ma'ul musammas al musakhkhanu bi ta'siri syamsi fi. Yang kedua adalah tahirun fi nafsihi, tahir, dia suci pada dirinya, mutahhirun li ghairihi, dia bisa mensucikan selainnya, makruhun istimaluhu, akan tetapi di sini dia makruh untuk digunakan fil badani, pada badan, la fi saubi, akan tetapi dia tidak makruh pada saat kita membasuh pakaian. Wa huwa ma'ul musammas, yang dimaksud air mustakmal di sini, istiqmal di sini, yang makruh untuk dipakai di sini adalah ma'ul musammas, air yang terpanggang oleh sinar matahari. Air musakhkhanu, air yang terpanggang, fi taksiris syamsi fihi, pada teriknya matahari, fihi, pada air tersebut. Wa inna ma yukrahu syar'an bi kutri hawan fi ina'i mutbi'in illa ina'in naqdain li shifai jauharihima. Wa innama, dan sesungguhnya sesuatu tadi, yukrahu, dimakruhkan, syar'an, secara syariat, bi kutri hawan, yang terlalu panas, fi ina'in mutbi'in, pada pada wajan yang mewadahinya tadi, illa ina'i naqdain li sifati jauharihima. Jadi kecuali bejana tersebut ya memang sudah tempatnya seperti itu, sudah besarnya itu, walaupun dia terpanggang itu nggak ada masalah. Misalkan contoh kayak air danau, dia terpanggang matahari ini, tapi ya nggak ada masalah kalau misalkan kita pakai untuk bersuci seperti itu, walaupun dia terpanggang air dan airnya panas, seperti itu. Waqtar Nawawi ada karohah mutlaqan, akan tetapi Imam Nawawi berbeda pendapat di sini, tidak ada air yang makruh mutlaqan secara mutlak. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunah wal burudah, akan tetapi juga di sini Imam Nawawi memakruhkan juga kalau misalkan dia terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, kalau misalkan dia terlalu dingin, kita kitik begini, maka itu makruh menggunakannya, atau dia terlalu panas, maka juga makruh kita menggunakannya, kayak misalkan air baru mendidih kayak gitu kita pakai, itu makruh. Falkis musalis, adapun bagian yang ketiga adalah tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Tahir, suci bagi dirinya sendiri pada zatnya air tersebut, ghairu mutahhirun li ghairihi, tetapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Wa huwa ma'ul mustakmal fi raf'i hadasin au izalatin najasatin.
au izalati najasin. Dia adalah ma'ul mustakmal, air yang mustakmal, fi raf'il hadasi, pada saat kita menghilangkan hadas, au izalati najasah, atau menghilangkan najis, illam yataghayyar, kalau meskipun tidak berubah, wa illa walam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibarum ma yatasyarabuhul mausul minal ma. Meskipun di situ ilam yataghayyar, meskipun dia tidak berubah, walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah ukurannya, ba'da infisalihi, sudah terpisahnya dari sesuatu, amma kana, dari sesuatu yang ada, ba'da i'tibar, setelah dia diketahui, ma yatasyarabuhul mausul, sudah dipergunakan untuk membasuh minal ma, dari air tersebut, al mutal yang dipakai untuk membasuh dari air. Jadi seperti ini pembahasannya. Kalau misalkan ada air yang mustakmal di sini air yang sudah dipakai untuk bersuci. Misalkan sisa yang dipakai untuk bersuci. Kayak misalkan lah kita misalkan berwudu lah, seperti itu kan. Kita pakai berwudu seperti itu. Nah, kita air itu kurang dari 2 kulah nih, kita pakai untuk berwudu seperti itu. Baik itu percikannya ataupun sisanya yang kita obok-obok kayak gitu. Nah, maka itu namakan air mustakmal. Meskipun air tersebut tidak berubah, kalau dia kurang dari 2 kulah maka tidak boleh dipakai. Seperti itu. Ghairu mutahhirin li ghairihi, seperti itu. Wal mutaghayyiru, dan adapun kalau air tersebut berubah, ay min hadzal qismil ma'ul mutaghayyir ahaduma au ahadu awsafihi. Jadi wa hadzal qismu al ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi. Jadi dari bagian air tersebut ada yang berubah salah satu sifatnya, bima ai bisyai'in, dengan sesuatu, atau yang dimaksud di sini bisyai'in, dengan sesuatu, khalatahu minat tahirat, yang berubah dari sesuatu yang suci, ya taghayyuran yamna'u itlaqul ismil ma'i alaihi, maka dia menolak kemutlakan air tersebut. Fa innahu tahirun ghairu tahuri hisyan kama kana yataghayyaru au taqdiriyan. Jadi di sini kalau misalkan air tersebut taghayyuran yamna'u itlaqil isma'il ma, taghayyuran berubah, yamna'u yang mana dia menolak kemutlakan nama dari salah satu air tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya air tersebut tahirun, airnya suci, ghairu tahurin, akan tetapi dia tidak suci hisyan, secara secara samar, hisyan kana, baik itu secara samar, taghayyuru au takdiriyah, baik itu perubahannya tadi secara samar di situ adanya, atau takdirian, atau secara perkiraan. Kalau misalkan tadi air tersebut tercampur, berubahnya jadi tercampur dengan air dengan sesuatu yang suci, di situ mengalami perubahan yang secara secara samar lah, kita anukan kayak gitu. Kita harus meraba dan meneliti dia secara dalam atau secara perkiraan, maka air tersebut tidak dapat digunakan, masuk dalam kategori air suci tapi tidak bisa mensucikan.
seperti itu. Masuk dalam kategori air yang bukan tohir, tohir tohir mutohir, tapi dia mustakmal, makruhun istimalihi, tetapi masuk dalam kategori air mustakmal. Jadi misalkan air tersebut bercampur, misalkan ini ada bejana kayak gitu kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah kayak gitu, lebih dari 2 kulah, kemudian kejatuhan sabun. Nah, kejatuhan sabun seperti itu. Sabun kan salah satu suci, tapi dia berubah nih baunya, lebih wangi seperti itu. Nah, maka itu tidak boleh digunakan, masuk dalam kategori air yang mustakmal seperti itu. Atau misalkan ada tandon kayak gitu, kemasukan kemasukan ini biasanya sih daun apa segala macam kayak gitu. Nah, berubah salah satu sifatnya, maka dia masuk dalam kategori air yang mustakmal seperti itu. Ka'anih talata bil ma'i wa ma yuwafiqu fi sifatihi, seperti perubahan dengan air, mayuakifu apa-apa yang menimpa fi sifatihi kepada sifatnya, kama ilwardi al munqati'i raihati, seperti air yang dingin yang memotong kepada bau-baunya, seperti itu, yang menimpa kepada baunya seperti itu. Misalkan air mawar, kama ilwardi, seperti air mawar yang mana dia berbau mawar, maka itu tidak boleh digunakan, masuk dalam kategori walma, air yang mustakmal. Walma il mustakmali, dan adapun air yang mustakmal di sini, wa illam yamna itlaqal ismil ma alaihi, yang dimaksud dengan air mustakmal di sini adalah kalau misalkan sesuatunya tadi tidak mengganggu kepada kemutlakan air tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dia mengganggu kepada kemutlakan air tersebut, dia tercampur dengan sesuatu ya, baik itu yang suci, yang kalau misalkan dia suci seperti itu, maka dia kategorinya air mustakmal seperti itu. Kalau misalkan dia tercampur dengan sesuatu yang suci dan dia berubah tuh baunya, salah satunya baunya, rasanya dan lain sebagainya, itu masuk air yang mustakmal. Di sini percampurannya di sini bukan dari yang najis, tapi dengan sesuatu yang suci. Makanya kalau kita mandi itu air sabun jangan ditaruh di mulut bak seperti itu. Kita taruh di tempatnya sendiri seperti itu. Karena apa? Nanti bekas-bekas air sabun itu bisa menjadi air tersebut jadi air yang mustakmal dan tidak bisa digunakan untuk kita bertoharoh. Bi angkana yataghayyaru bitahiri yasiran. Bi angkana, walaupun ada perubahannya tersebut, yataghayyaru, berubahnya tersebut, bitahiri yasiran, dengan sesuatu yang suci, yasiran, dan itu sedikit kecil gitu ya. Au bima yuwaqiful ma fi sifati wa qaddira mukhalifan wa lam yataghayyaru fala yuslab tuhuriyatuhu fa huwa mutahhirun li ghairihi. Atau kalau misalkan bima
bima dengan sesuatu tersebut yuwaqiful ma menimpa kepada air fi sifatihi pada sifatnya wa qaddira mukhalifan dan kadarnya tadi berbeda walam yughayyiruhu dan tidak berubah salah satu sifatnya tadi walam yuslab maka dia tidak jatuh, tidak rusak tuhuriyatuhu kesuciannya tadi wahwa mutahhirun li ghairihi maka dia bisa mensucikan sesuatu yang lain wahtaroza biqaulihi dan di sini musannif memilih dengan perkataan kholatohu perubahannya tadi percampurannya tadi anit tohiri dari sesuatu yang tohiri yang suci al mujawiri lahu yang mengalir. Nah di sini pembahasannya beda lagi wahtaroza dan meneruskan musannif tadi dengan pembahasan yang lain kholatahu kalau misalkan sesuatu air tadi bercampur anitohiri atas sesuatu yang suci al mujawir lahu dengan air yang mujawir ini yang mengalir pada air tersebut fa innahu baqin ala tuhuriyatihi maka dia tetap atas kesuciannya tadi walau kana taghayyuruhu kasiron meskipun perubahannya itu banyak. Contoh misalkan ada air mengalir nih sedikit lah seperti itu. Misalkan kayak mata air aja dia mengalir nih tapi dia berubah dia anunya kayak gitu. Nah kalau airnya itu mengalir meskipun dia perubahannya itu banyak maka dia tetap airnya suci seperti itu. Wakadzal mutaghayyiru bimukhalati wala yastaghnil ma'u anhu katini katuhlubin wa ma fi maqari wa mamarihi wal mutaghayyiri bitulil maksi fa innahu tahurun wa kadza al mutaghayyiru dan begitu pula perubahan tadi wa mukhalitin dengan sesuatu yang sudah tercampur tadi layastaghnil ma akan tetapi di sini tidak menyebabkan air tersebut menjadi rusak kesuciannya tadi seperti misalkan dia ada tanah dan batu di situ dan lumut itu tuhlubin di sini lumut misalkan ada tanah kemudian ada lumut. Nah misalkan nih ada air mengalir kayak gitu kan. Nah biasanya ada lumut, misal ada enceng gondok kayak gitu kan, misal seperti itu. Nah kalau misalkan airnya tadi mukarihi wa mamarihi dia airnya mengalir seperti itu tidak dia tergenang maka air tersebut tetap suci meskipun perubahannya tadi itu perubahannya banyak. Nah kalau saya biasanya melihat-lihat itu kayak misalkan di pegunungan-pegunungan tuh ada air mengalir kayak gitu kan, ada lumut segala macam tapi airnya mengalir maka meskipun dia berubah warna dan rasanya baunya maka itu tetap boleh dipergunakan untuk bersuci. Nah kita lanjut ke pembahasan yang keempat wal qismu rabi ma'un ma'un najisun. Yang keempat adalah ma'un najisun, air yang najis, mutanajjisun atau yang terkena najis. Wa huwa kismani, dan ini dibagi menjadi dua. Jadi air yang najis itu sendiri dibagi menjadi dua. Ahaduhuma, nah yang mana salah satu keduanya tadi adalah qalilun, kecil, qalil di sini sedikit. Wa huwa alladzi khalat fihi najasatun,
taghayyara amla taghayyara amla. Jadi yang pertama adalah air yang sedikit. Wahwa ya ialah allazi khalat fihi najasatu taghayyara amla. Yang mana di situ bercampur yang mana air tersebut bercampur fihi di dalam air tersebut najasatun, najis. Jadi najasatun di sini fi'il daripada khalat. Jadi khalat jadi artinya di situ najis tersebut mencampuri air, bercampur kepada air tersebut. Taghayyara amla. Meskipun di situ air tersebut berubah ataupun tidak. Wahua, nah maka dan air tersebut konteksnya ai atau walhal keadaannya tadi annahu ma'un dunal kullatain, atau di sini keadaan air tersebut sesungguhnya air tersebut ma'un adalah air yang dunal kullatain. Jadi yang dimaksud dengan air qalil di sini, air yang sedikit di sini adalah air yang sedikit air yang kurang dari 2 kullah. Jadi kalau misalkan dalam kategori air sedikit adalah air yang masuk yang ukurannya kurang dari 2 kullah. Nah, maka di sini apabila dia terkena najis berubah apa tidak, maka hukumnya tidak boleh dipergunakan. Seperti itu. Wa yustathna min hadzal qismi al-maitatu, bangkai. Jadi pengecualian daripada di sini adalah bangkai allati la damalaha sailun inda qaddiha, yang mana bangkai tersebut tidak berdarah. Dama yang tidak berdarah, laha sailun yang darahnya tersebut tidak mengalir, inda qaddiha ketika terbunuh. Jadi kalau misalkan ada bangkai nih jatuh, katakanlah nyamuk di situ. Nyamuk kan darahnya tidak mengalir, maka tidak mengalir pada saat terbunuh. Atau syaki udwin minha, atau misalkan dia terbelah bagian tubuhnya kayak gitu. Nah, itu masuk dalam kategori pengecualian. Jadi kalau misalkan ada air nih terkena bangkai tersebut ketika dia terbunuh atau misalkan dia terbelah anggota tubuhnya, maka dia tidak dikategorikan air tersebut air yang najis. Kadzubab, seperti lalat kalau tidak salah di sini. Nanti maaf ya kalau misalkan ada yang mau lalat silakan. Lalat, nyamuk, binatang-binatang serangga yang kecil, nah itu gak ada masalah. Ilam yutrah fihi walam tughayyiruhu, kalau misalkan di situ dia tidak menyebabkan, kalau misalkan dia tidak yutrah tidak membuat rusak air tersebut, fihi dalam air tersebut, walam tughayyiruhu, dan tidak berubah salah satu bau dan rasanya. Jadi dia cuma bangkai gitu aja, kayak gitu. Dia tidak tidak berubah salah satu sifatnya, maka nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kayak cicak, kayak kadal kayak gitu, mati kemudian dia bau busuk, maka sudah dalam kategori air najis. Nah, itu. Wa kadza an-najasatu, dan begitu pula najis allati yang mana la yudrikuhu tarfu, yang tidak diketahui ininya, fakulu minhuma la yunajjisuhul ma, maka semuanya tadi bukan dalam kategori air yang najis. Wa yustasna aidon, dan dikecualikan juga suarul mahzuratul minal
mabsutat. Jadi simpelnya seperti ini ya. Kalau misalkan air itu kurang dari 2 kula di situ, kemudian kejatuhan najis ya, tertimpa najis atau kejatuhan najis seperti itu. Misalkan najis sudah tahu lah mungkin teman-teman ya, kayak kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran binatang dan lain sebagainya, itu najis, masuk dalam kategori najis. Maka berubah atau tidak berubah, maka itu tetap dalam kategori air najis dan tidak boleh digunakan untuk toharoh seperti itu. Kalau misalkan dia bangkai, yang mana bangkainya tadi tidak merusak kepada air tersebut, tidak merubah kepada ketiga sifat ini, maka dia masih boleh dipergunakan untuk dipakai untuk bersuci. Nah, kalau misalkan dia besar, kayak misalkan kadal mati ke dalam air tersebut ya, menimpa air tersebut, dia mati lemas kayak gitu, dan berubah salah satu warnanya, salah satu sifat dari air tersebut, maka air tersebut masuk dalam kategori air yang najis. Wa asyarul lil qismis tsani min qismir wabi biqaulihi au kana qasiran kullatain fa aksar fataghayyarahu yasiran au kasiran. Nah, ini nanti akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Jadi oke, kalau misalkan kita rewind lagi pembahasannya ya. Yang pertama jenis-jenis air yang pertama. Ya, kalau kita jenis-jenis air yang kita bahas di sini adalah air yang jatuh dari langit, air hujan, kemudian air sungai, kemudian air laut, air apalagi air sumur, mata air, air salju, dan air yang dingin. Kemudian dari semua jenis air tadi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah air mutlak. Nah, air mutlak ini boleh dipergunakan untuk masuk dalam kategori air yang suci, mensucikan. Boleh kita pakai untuk toharoh seperti itu, mandi dan lain sebagainya, berwudu itu boleh. Nah, kalau di luar dari air yang mutlak, maka itu tidak boleh dipergunakan. Ada yang kedua itu airnya suci, mensucikan, tapi dia makruh digunakan, seperti air musammas. Itu dia suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Itu air yang terpanggang di terik matahari satu bejana seperti ini. Nah, itu makruh digunakan walaupun dia suci, mensucikan. Karena itu takutnya ada penyakit di dalamnya, walaupun hadis itu hadis maudhu sebenarnya. Dan Imam Syafi'i tidak memakruhkan, tidak masuk dalam kategori makruh di sini. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan, membagi ini dalam kategori air yang makruh untuk digunakan. Yang kedua, tahirun fi nafsihi wa mutahhirun di ghairihi, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, seperti air mustakmal, seperti air yang sudah dipergunakan, atau air yang kejatuhan sesuatu yang suci seperti itu juga tidak boleh. Atau misalkan air kopi, air teh, air dan sebagainya, nah itu juga nggak boleh digunakan kayak gitu. Karena air mustakmal ini ya memang seperti itu, dia percampurannya dengan sesuatu yang suci, seperti itu, dengan sesuatu yang suci, air sabun misalkan, air apalagi air bunga mawar, nah itu nggak boleh digunakan, itu masuk dalam kategori air yang mustakmal. Kalau yang mutlak lagi tidak boleh lagi digunakan adalah air najis atau mutanajis yang ketimpaan najis. Nah, di sini dia dibagi 2, ada air yang
takarannya qalil sedikit, ada yang kasir. Kasir di sini ya. Lebih dari 2 kulah seperti itu. Nanti yang 2 kulahnya, nanti yang lebih dari 2 kulahnya dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sampai sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi, silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Ada pembahasan, ada kata-kata yang terselip, ada kata-kata yang tertinggal, atau ada yang mungkin saya khilaf tidak menyebutkan kayak gitu, atau pembahasannya mungkin melenceng daripada yang ada di kitab, silahkan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar seperti itu. Berikan masukan di kolom komentar seperti itu. Saya butuh masukan dari teman-teman semua kayak gitu, apapun itu, suatu masukan supaya saya bisa merespon dengan cepat, bisa memperbaiki, meralat, mengklarifikasinya seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada salah dan kata yang tersilap saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.